Skors menyatakan dicabut. Sidang dilanjutkan. Silakan penasihat hukum untuk dilanjutkan. Mohon izin kami dilanjutkan, Yang Mulia. Contoh kedua, putusan Mahkamah Agung nomor 72 PK 2011 tanggal 23 Agustus 2011 di tingkat peninjauan kembali dalam perkara atas nama Dr. Andes Edi Suwaidi. Kasus posisi, terdakwa Edi Suwaidi tidak mempunyai kewenangan dan tugas yang berkaitan dengan pembayaran pajak. Sejak bulan Januari 2006 sampai dengan Juni 2008 di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, bekerja sama dengan Bendahara Sudin Dikmenti Jakarta Selatan dan dengan Bendahara Sudin Dikdas Jakarta Selatan, serta bekerja sama dengan staf TU Suku Dinas Olahraga Wali Kota Jakarta Selatan, telah dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara. Uang pajak dimaksud berasal dari pemotongan PPh 21 atas tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kesra guru, dan tunjangan khusus yang semuanya mencapai Rp15.703.702.850. Berdasarkan kasus posisi tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke muka persidangan atas dakwaan ke-1 melanggar pasal 2 ayat 1 yaitu pasal 18 Undang-Undang 3199 Primer, subsidiar melanggar pasal 3 yaitu pasal 18 Undang-Undang 3199, atau kedua, primer melanggar pasal 39 ayat 1 huruf G yaitu pasal 43 Undang-Undang 43 ayat 1 Undang-Undang 16 tahun 2000, subsidiar melanggar pasal 39 ayat 1 huruf B yaitu pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 16 tahun 2000, dan ketiga, primer melanggar pasal 39 ayat 1 huruf I yaitu pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 16 2000, subsidiar melanggar pasal 39 ayat 1 huruf C yaitu pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 16 2000, dan keempat, primer melanggar pasal 49 ayat 1 huruf I yaitu pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 16 2000, subsidiar melanggar pasal 39 ayat 1 huruf C yaitu pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 16 2000. Dalam surat tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menyatakan terdakwa Dr. Andes H. Edi Suwaidi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, dan seterusnya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1279 garing PIT B garing 2009 tanggal 30 Desember 2009 menyatakan terdakwa Dr. Andes Edi H. Edi Suwaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan kedua, primer, ketiga primer, dan keempat primer, dan seterusnya. Pertimbangan majelis hakim dalam putusannya yang mengesampingkan dakwaan tindak pidana korupsi adalah menimbang fakta yang demikian menurut Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tuntutannya yang dibacakan di persidangan adalah termasuk tindak pidana korupsi melanggar ketentuan pasal 3 yaitu pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang 3199 yaitu Undang-Undang nomor 20 2001 yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 yaitu pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama subsidiar. Menimbang bahwa oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan apakah suatu tindak pidana perpajakan yang telah diatur dalam satu undang-undang khusus, yakni Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, yaitu Undang-Undang 16 tahun 2000, yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 1994, yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 83, dapat diklarifikasikan sebagai tindak pidana korupsi ataukah tidak. Menimbang, untuk itu majelis perlu memperhatikan pasal 14 Undang-Undang 31 tahun 99 yaitu Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Menimbang bahwa dengan demikian, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menganut asas lex specialis systematic lex specialis, yang artinya apabila dalam satu undang-undang yang bersifat khusus tidak diatur atau tidak disebutkan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan undang-undang khusus tersebut sebagai satu tindak pidana korupsi, maka tindak pidana tersebut tidak dapat diklasifikasikan dan didakwa sebagai tindak pidana korupsi, tetapi tetap harus didakwa sebagai tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus tersebut, yang dalam perkara ini adalah tindak pidana perpajakan.
Menimbang oleh karena di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 2007, Yongto Undang-Undang 16 tahun 2000, Yongto Undang-Undang Nomor 9 tahun 94, Yongto Undang-Undang Nomor 6 tahun 83, tidak disebutkan bahwa tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan pegawai Ditjen Pajak sebagai suatu tindak pidana korupsi, maka secara yuridis tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa dengan demikian dalam perkara ini majelis hakim tidaklah sependapat dengan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagai dakwaan pertama subsidiar tersebut. Di tingkat banding, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 40 tanggal 22 April 2010 terhadap putusan tersebut, baik penuntut umum maupun terdakwa penasihat hukum mengajukan permohonan banding. Amar putusan Pengadilan Tinggi dimaksud berbunyi, menerima permintaan banding penuntut umum dan terdakwa penasihat hukum tersebut di atas, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1279 tanggal 30 Desember 2009 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut di atas dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Dr. Andes H.E.D. Suedi yang identitasnya seperti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut negara secara berlanjut. Menghukum terdakwa dan seterusnya. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa penasihat hukum mengajukan kasasi. Amar putusan kasasi dimaksud berbunyi, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1, jaksa penuntut umum, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2, terdakwa H.E.D. Suedi tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 40 tanggal 22 April 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1279 tanggal 30 Desember 2009. Mengadili sendiri menyatakan terdakwa Dr. Andes H.E.D. Suedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terhadap putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi tersebut, terdakwa penasihat hukum mengajukan permohonan peninjauan kembali. Pertimbangan pokok yang diberikan majelis hakim tingkat peninjauan kembali adalah bahwa tindak pidana perpajakan telah diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Yongto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Yongto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 94, dan Yongto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83, bahwa Pasal 14 Undang-Undang 31 tahun 99, Yongto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menentukan setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Bahwa oleh karena dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut di atas tidak ada pasal yang menyatakan bahwa tindak pidana perpajakan merupakan tindak pidana korupsi, maka terhadap terdakwa dalam perkara akuo tidak dapat diterapkan tindak pidana korupsi, akan tetapi diterapkan tindak pidana perpajakan. Bahwa dengan demikian, menurut pendapat majelis peninjauan kembali, pertimbangan majelis kasasi tersebut merupakan suatu kehilapan atau suatu keliruan yang nyata. Bahwa pertimbangan yudek paksi Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali. Amar putusan Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali dimaksud berbunyi, mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali terpidana Dr. H.E.D. Suedi tersebut, membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1426 tanggal 28 Juli 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 40 tanggal 22 April 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1279 tanggal 30 Desember 2010 mengadili kembali. 1. Menyatakan terdakwa Dr. Andes H.E.D. Suedi yang identitas seperti disebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut negara secara berlanjut, menjatuhkan pidana, dan seterusnya. Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan dua contoh kasus yang telah diputus Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap, masing-masing kasus kehutanan yang diatur oleh Undang-Undang Kehutanan dan kasus pajak yang diatur oleh Undang-Undang Perpajakan, keduanya merupakan sebagai lex spesialis. Akan tetapi oleh jaksa penuntut umum diajukan sebagai kasus tindak pidana korupsi. Ternyata Mahkamah Agung berpendapat untuk kedua kasus tersebut tidak dapat diterapkan Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Dan ternyata kedua putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dan sesuai dengan pendapat ahli Profesor Dr. Edward Umar Sirait Hiraj dan bersesuaian pula dengan pendapat Profesor Dr. Andi Hamzah sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.
Sehubungan dengan itu, perkara akuo yang materinya ternyata adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai lex specialis seharusnya juga tidak dapat diterapkan sebagai tindak pidana korupsi. Bahwa lebih lanjut, apabila di dalam pelanggaran Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut terdapat kerugian negara, menurut ahli Profesor Dr. Asep Orlan, tidak serta-merta dapat disidik berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, melainkan harus diselesaikan dan ditetapkan terlebih dahulu adanya pelanggaran tersebut oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Masih menurut Profesor Dr. Edward Umar Sarif Hiraj, bahwa adanya faktor kerugian negara dalam satu kasus tidak serta-merta dapat disidik dan dituntut sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 32, adanya kerugian keuangan negara tidak harus diselesaikan melalui penuntutan tindak pidana korupsi, melainkan perkaranya diserahkan kepada jaksa pengacara negara untuk dituntut secara perdata. 3. Implementasi pasal 14 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 14 Undang-Undang 31 tahun 99 berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Untuk memperjelas dan mempertegas argumentasi sebagaimana kami uraikan pada butir 2 di atas, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang 32 tahun 2009 sebagai tindak pidana korupsi. Sehingga karenanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut konon tidak dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bersama ini kami kemukakan Undang-Undang RI nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 83 pasal 43A ayat 1 dan 3 sebagai berikut. Ayat 1, Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila ayat 3-nya, apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tidak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan wajib diproses menurut ketentuan hukum tidak pidana korupsi. Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut, kiranya dapat menjadi penjelasan dan pencerahan bagi saudara penuntut umum bahwa tindakan melakukan penyidikan dan penuntutan perkara terdakwa Kuku Kertasapari di depan persidangan ini adalah tidak sah. Surat dakwaan akuo harus dibatalkan demi hukum dan dimohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan membebaskan terdakwa Kuku Kertasapari dari segala dakwaan. 4. Hubungan hukum antara PT CPI dengan pemerintah, dalam hari ini BB Migas yang sekarang SKK Migas, adalah hubungan hukum perdata. Bahwa adalah fakta hubungan hukum antara PT CPI dengan pemerintah, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara atau Pertamina, yang kemudian dalam kontrak menjadi BB Migas, SKK Migas, adalah diatur dalam kontrak bagi hasil produksi Rokan Production Sharing Contract, dengan amandemennya yang berlaku selama 30 tahun sampai tahun 2021. Kedudukan hukum antara pemerintah dengan PT CPI adalah sebagai hubungan privat dan berlaku ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, di mana kontrak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Fakta sun serpada. Bahwa apabila terjadi dispute, maka sesuai dengan ketentuan kontrak bagi hasil tersebut harus diselesaikan secara musyawarah kedua belah pihak, dan apabila tidak tercapai dapat diselesaikan secara arbitrase internasional.